Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua Akuntansi 2023A akan mempresentasikan materi teori akuntansi pertemuan kelima, yaitu perumusan teori akuntansi pendekatan regulatoris. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Jonathan Brilianto dengan NIM 115, yang kedua saya sendiri Wardah Zahira dengan NIM 146, yang ketiga ada Meliana Desiani Kristanto dengan NIM 181. Yang keempat ada Arum Widya Putri dengan NIM 275. Dan yang terakhir ada Revalina Indah Saputri dengan NIM 300. Baik, selanjutnya adalah entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Berikut ini merupakan entitas yang berkepentingan. Yang pertama ada individual dan kantor akuntan publik. Individual dan kantor akuntan publik ini bertanggung jawab melalui auditor-auditor mereka untuk secara independen mensertifikasi laporan keuangan perusahaan yang telah menyajikan hasil-hasil dari aktivitas bisnis dengan wajar dan akurat. Yang kedua ada American Institute of Certified Public Accounting atau AICPA, yaitu sebuah organisasi pengkoordinir profesional bagi para praktisi Certified Public Accountant di Amerika Serikat. Lalu yang ketiga, ada American Accounting Association atau AAA, yaitu organisasi para akademisi akuntansi dan setiap individu yang tertarik dalam peningkatan praktik dan teori akuntansi. AAA juga bertindak sebagai forum di mana para akademisi mengekspresikan pandangan-pandangan mereka akan berbagai topik dan permasalahan akuntansi, baik secara individu ataupun melalui komite yang ditunjuk khusus oleh organisasi. Yang keempat, ada Financial Accounting Standard Board atau FASB, yaitu badan independen yang berwenang dan ditugaskan untuk menetapkan dan meningkatkan standar pelaporan dan akuntansi keuangan, yaitu standar-standar yang berhubungan dengan pencatatan informasi yang bermakna mengenai peristiwa-peristiwa dan transaksi-transaksi ekonomi dalam cara yang berguna dalam pelaporan keuangan. Lalu yang kelima, ada Securities and Exchange Commission atau SEC yang dibentuk oleh UU Kongres pada tahun 1934. SEC ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi berbagai hukum yang dimaksudkan untuk mengatur sekuritas dan untuk memastikan ketepatan dari pelaporan keuangan dan pengungkapan perusahaan di Amerika. Lalu yang keenam, ada organisasi profesional lainnya, di mana organisasi ini secara aktif terlibat dalam pembuatan standar akuntansi di negaranya masing-masing. Contohnya jika di Indonesia adalah seperti IAI atau IAPI. Lalu yang ketujuh adalah para pengguna laporan keuangan. Di sini ada dua, yaitu pengguna langsung seperti milik perusahaan, pemegang saham, kreditor, manajemen perusahaan, otoritas perpajakan, pekerja, para pelanggan, dan lain-lain. Lalu ada juga pengguna tidak langsung seperti analis dan penasihat keuangan, bursa saham, pengacara, pihak yang berwenang, asosiasi perdagangan, serikat pekerja, dan lain-lain. Lalu yang kedelapan ada konstituen dari lingkungan pelaporan keuangan. Yang pertama ada para investor, di mana di sini ada beberapa jenis lagi, yaitu apakah para investor ini terdiversifikasi atau tidak, lalu apakah aktif atau pasif, dan yang terakhir adalah profesional atau non-profesional. Lalu yang kedua ada perantara informasi, di sini seperti analis keuangan, agen pemeringkat obligasi, layanan penasihat investasi, perusahaan pialang, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada para regulator, di sini seperti FASB, SEC, dan juga Kongres. Lalu ada juga manajemen yang dibagi lagi menjadi dua, apakah perusahaan besar atau kecil, dan apakah perusahaan publik atau pribadi. Lalu ada juga auditor yang dibagi lagi menjadi auditor nasional atau lokal, atau auditor praktik SEC atau non-SEC. Lalu ada tiga jenis laporan keuangan yang dapat dibuat. Yang pertama, laporan keuangan untuk tujuan umum. Yang kedua, laporan keuangan untuk tujuan khusus yang memenuhi kebutuhan dari kelompok pengguna tertentu. Dan yang terakhir adalah pengungkapan-pengungkapan yang berbeda, menyajikan angka-angka yang berbeda untuk dipilih para penggunanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik,
Untuk selanjutnya adalah siapa yang menetapkan standar-standar yang sebelumnya sudah disebutkan oleh teman saya. Jadi, regulasi akuntansi pada umumnya sendiri itu dirancang untuk kepentingan industri itu sendiri, baik secara keuntungan maupun hal yang lainnya. Dan hal tersebut dibagi menjadi teori kepentingan publik dan juga teori berkepentingan atau teori tangkapan. Di mana teori tangkapan ini sendiri terbagi lagi menjadi teori regulasi kaum elit dan juga regulasi ekonomi. Next slide. Nah, haruskah kita mengatur hal tersebut? Jawabannya tentu, karena terdapat perdebatan ya. Walaupun begitu, tetap harus ada pengaturan dalam akuntansi itu tersendiri. Dan perdebatannya itu antara mendukung pasar yang tidak terregulasi dan juga mendukung pasar terregulasi itu sendiri. Di mana kegagalan pasar itu dapat terjadi karena yang pertama ada keengganan perusahaan dalam mengungkap informasi, bisa jadi sabotase informasi ataupun monopoli informasi. Yang kedua adalah terdapat kecurangan di dalam internal itu sendiri. Yang ketiga merupakan kurangnya produksi informasi akuntan sebagai barang publik. Next slide. Kemudian ada pendekatan pasar bebas, di mana asumsi pasar itu barang ekonomi yang ditunjukkan pada hukum permintaan dan penawaran. Jadi, subjek atas kekuatan itu dari permintaan dan juga kekuatan pasok itu sendiri. Kemudian, pasar di sini dianggap sebagai mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis informasi yang harus diungkapkan dengan standar akuntansi yang berlaku dengan 8 poin di next slide. Nah, 8 poin tersebut adalah ada kegagalan pasar eksplisit, kegagalan pasar implisit, monopoli, investor yang naif, fiksasi fungsional, angka-angka menyesatkan, dan prosedur yang berbeda-beda hingga kurangnya objektivitas. Next slide. Kemudian regulasi standar akuntansi di sektor swasta. Jadi kepentingan publik dalam akuntansi itu bakal terpenuhi dan jika mereka membuat standar yang dikerahkan pada sektor swasta. Itu bisa jadi yaitu salah satu contohnya saja. Misal di Amerika itu pembuatan standar swastanya itu melibatkan Komite on Accounting Procedure dan juga Financial Committee on Accounting Procedure. Jadi, ini merupakan standar yang biasa digunakan dalam sektor swasta agar meningkatkan kepentingan dan juga kepercayaan publik. Next slide. Kemudian ada keunggulan dan juga kekurangannya sendiri jika memakai hal yang saya sebutkan tadi. Untuk keunggulannya tersendiri adalah responsif terhadap konstituen, kemudian memiliki staf teknis yang lebih kompeten, dan yang ketiga adalah mampu menumbuhkan proses respon dari konstituen. Dengan kekurangan sebagai berikut, itu ada kurang memiliki kekuatan hukum, dituduh kurang independen, dan juga lambat jika ada isu-isu besar yang sedang terjadi. Next slide. Kemudian regulasi standar akuntansi di sektor publik. Nah, yang tadi kan sektor swasta, sedangkan ini menggunakan sektor publik dengan prinsip yang berbeda. Dan agar prinsip tersebut dapat berjalan secara baik, maka ada ketentuan yang seperti berikut. Yang pertama itu tidak melanggar hukum atau konstitusi. Yang kedua itu mencegah perubahan sosial yang tidak diinginkan. Yang ketiga itu mencerminkan kepentingan publik. Yang keempat itu tidak digunakan oleh sektor swasta jika tujuannya dapat dicapai oleh institusi swasta. Yang kelima itu tidak membebani jika kekuatan regulasi sudah menjamin. Next slide. Nah, kalau misalnya dari hal-hal yang saya sebutkan, kalau misalnya tidak diikuti sesuai dengan prosedur teori akuntansi publik yang berlaku, maka akan terjadi kegagalan regulasi seperti zero cost phenomenon, di mana regulasi tidak menanggung kerugian akibat kegagalannya.
Kemudian ada regulator lag, mohon maaf, di mana penundaan terdapat sebuah problem atau sebuah masalah, jadi terdapat penundaan dalam regulasi itu sendiri. Kemudian ada regulator trap, di mana terdapat kesulitan memperbaiki sebuah masalah regulasi yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada Barnum effect, di mana regulasi cenderung terus berkembang tanpa adanya kepastian. Next slide. Nah, tapi di dalam hal tersebut itu banyak juga yang menyangkal dengan memberikan argumen-argumen yang bersifat mendukung. Yang pertama itu ada peran pemerintah sebagai pengganggu kreatif, di mana pemerintah itu biasanya juga ikut turut andil dalam akuntansi sektor publik ini. Kemudian yang kedua ada perlindungan investor dengan tingkat pengungkapan yang memadai. Yang keempat ada legitimasi dan kekuatan sektor publik. Yang kelima ada intervensi untuk mencegah perilaku ekstrim. Yang keenam adalah mendorong standar etika yang tinggi. Dan yang ketujuh adalah respon terhadap perubahan lingkungan bisnis. Next slide. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis pesimistik. Jadi ini kita akan membahas tentang juga legitimasi standar akuntansi itu dikaitkan dengan kemampuan menghasilkan sistem optimal, di mana keuntungan yang diperoleh lebih besar atau setidaknya sama dengan sistem lain. Namun teori Dembski ini menunjukkan bahwa standar akuntansi harus memenuhi kondisi raw agar sah, dan juga tidak ada standar yang selalu bisa memenuhi semua preferensi dan keyakinan individu. Nah, implikasinya itu pemilihan alternatif laporan keuangan selalu melibatkan pertukaran keuntungan antara pihak-pihak kepentingan. Lalu juga resolusi standar akuntansi memerlukan kebijakan nilai atau etika yang menentukan siapa yang mendapatkan manfaat dan dalam dimensi apa. Jadi simpelnya itu dalam proses pesimistik ini tidak ada sistem akuntansi yang dapat sepenuhnya netral dan optimal bagi semua pihak karena selalu ada unsur pertukaran kepentingan seperti itu. Bisa di next. Lalu yang kedua itu ada prognosis optimistik. Jadi Cushing ini berpendapat bahwa prinsip akuntansi optimal ini bisa dicapai jika asumsi tentang keberagaman pengguna atau heterogenitas pengguna diabaikan. Selain itu, asumsi yang digunakan dalam arrow paradox juga perlu ditinjau ulang, terutama pilihan sosial harus bersifat sensitif. Jadi misalnya jika A lebih baik daripada B dan B lebih baik daripada C, maka A itu harus lebih baik daripada C. Kondisi independensi alternatif yang tidak relevan atau dipertanyakan yaitu apakah suatu pilihan tetap valid meskipun ada alternatif lain yang tidak berhubungan. Brunwich menawarkan pandangan optimistik dengan menyatakan bahwa standar akuntansi tidak harus bersifat menyeluruh, tetapi bisa dibuat secara parsial untuk menangani masalah akuntansi tertentu. Jadi kalau dalam prognosis optimistik ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam penyusunan standar akuntansi, masih ada kemungkinan untuk menciptakan standar akuntansi yang lebih baik dengan mempertimbangkan asumsi yang lebih fleksibel dan menerapkan standar secara parsial sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah standar akuntansi yang berlebihan. Situasi seperti ini dikaitkan dengan masalah seperti standar yang terlalu banyak, standar yang terlalu detail, tidak ada standar yang tegas, standar untuk tujuan umum yang gagal menyajikan perbedaan di antaranya seperti entitas publik dan non-publik, laporan keuangan tahunan dan interim, perusahaan besar dan kecil, serta laporan keuangan auditan dan non-auditan. Dan situasi ini juga dikaitkan dengan standar yang bertujuan umum yang gagal menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji, pengguna, dan CPA, serta pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau kedua-duanya. Next slide. Dampak dari akuntansi yang berlebihan. Untuk dampaknya sendiri ini yang jumlahnya banyak, terlalu sempit dan kaku dapat berpengaruh serius pada data
pekerjaan akuntan, nilai informasi yang disajikan untuk para pengguna, dan keputusan yang dibuat oleh manajer. Akuntan dapat kehilangan orientasinya terhadap tugas yang sesungguhnya akibat banyaknya data dan audit dapat menemui kegagalan karena akuntan dapat kehilangan fokus audit. Next slide. Solusi bagi masalah akuntansi yang berlebihan. Yang pertama, tidak ada perubahan atau mempertahankan apa yang sudah ada. Yang kedua, perubahan dari konsep yang ada sekarang dari satu kumpulan GAAP yang berlaku untuk seluruh perusahaan bisnis menjadi dua kumpulan GAAP. Yang ketiga, perubahan GAAP ini untuk mempermudah penerapan dalam sebuah perusahaan bisnis. Yang keempat, menentukan alternatif pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. Yang kelima, perubahan dalam standar pelaporan CPA atas laporan keuangan. Dan yang terakhir ada alternatif terhadap GAP sebagai dasar pilihan dalam penyajian laporan keuangan. Pendekatan ini mengandalkan kepala alternatif dari GAP memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu suatu basis metode akuntansi atau basic accounting method yang baru. Yang kedua ada kas atau basis kas yang dimodifikasi, dan yang ketiga basis pajak penghasilan. Next slide. Selanjutnya adalah pilihan dalam akuntansi. Pilihan dalam akuntansi sendiri memiliki motivasi atau kategori sasaran di mana dilakukannya pilihan dalam akuntansi. Ada 3 pilihan dalam pilihannya, yaitu yang pertama, pembuatan kontrak atau perspektif pembuatan kontrak yang efektif. Yang kedua, pemberian harga atas aktiva. Dan yang ketiga, mempengaruhi pihak-pihak eksternal. Next slide. Lalu, strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan evolusioner, di mana para mitra asing akan menyesuaikan aturan-aturannya sendiri karena ingin tetap terus membina perdagangan dengan negara tersebut dan atau mempertahankan operasinya. Yang kedua, pendekatan transfer teknologi, di mana transfer teknologi ini berasal dari operasi dan aktivitas kantor akuntan internasional, perusahaan multinasional, dan para akademisi yang berpraktik di negara berkembang atau berbagai perjanjian internasional dan kesepakatan kerjasama. Next slide. Lalu selanjutnya, strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang diantaranya adalah penggunaan standar akuntansi internasional, di mana dengan bergabung dengan International Accounting Standards Committee atau IASC atau badan standar internasional lainnya menerapkan ketetapan secara borongan. Lalu yang kedua, dengan menggunakan strategi situasional, di mana faktor-faktor yang mendasari ada linguistik, kultural, politik, dan hak-hak sipil, ekonomi dan karakteristik demografis, serta lingkungan hukum dan perpajakan negara yang bersangkutan. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.